Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Firmansyah dengan NIM A1C31755, mahasiswa pendidikan fisika reguler A 2017. Baik teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan radioaktif dalam bidang pertambangan. Sebelum kita membahas lebih lanjut manfaat dari radioaktif dalam pertambangan, kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian radioaktif. Nah, radioaktivitas sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan disintegrasi atom. Atom dapat dicirikan dengan jumlah proton dalam inti, beberapa elemen alam yang tidak stabil. Oleh karena itu, inti mereka hancur dan busuk, sehingga melepaskan energi dalam bentuk radiasi. Fenomena fisik ini disebut dengan radioaktivitas. Nah, radionuklida atau radioisotop sendiri adalah isotop dari zat radioaktif yang mampu memancarkan radiasi dan dapat terjadi secara alamiah atau sengaja dibuat oleh manusia dalam reaktor penelitian. Produksi radionuklida dalam proses aktivitas dilakukan dengan cara menembaki isotop stabil dengan neutron dalam teras reaktor. Nah, itu tadi adalah sedikit penjelasan tentang apa itu radioisotop atau radioaktivitas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pemanfaatan radioisotop dalam pertambangan. Yang pertama, kita akan membahas unsur-unsur radioisotop apa saja yang digunakan dalam bidang pertambangan. Nah, unsur-unsur radioaktif yang digunakan dalam pertambangan, contohnya pada pertambangan minyak bumi diantaranya yaitu radioisotop kobalt 57, kobalt 58, dan kobalt 60 dalam bentuk ion kompleks hekakrionokobalate. Nah, ion ini dapat bergerak bersama-sama dengan air yang disuntikkan sehingga arah gerak air tersebut dapat diketahui dengan mendeteksi keberadaan radioisotop kobalt tersebut. Radioisotop kobalt 60 dalam bentuk hexakionokobalate telah berhasil dibuat di kawasan Puspiktek Serpong, Tangerang dan siap untuk didayagunakan. Selanjutnya, aplikasi radioisotop dalam bidang pertambangan. Radioisotop memberikan manfaat besar pula di bidang pertambangan. Pada pertambangan minyak bumi contohnya, radioisotop ini membantu pencarian jejak air di dalam lapisan bebatuan. Pada pengeboran minyak bumi, biasanya hanya sebagian dari minyak bumi yang dapat diambil dengan memanfaatkan tekanan dari dalam bumi. Jika tekanan telah habis atau tidak cukup, diperlukan tekanan tambahan untuk mempermudahkan pengambilannya. Penambahan tekanan ini dapat dilakukan dengan cara membanjiri cekungan minyak dengan air yang dikenal dengan flooding. Nah, air disuntikkan ke dalam melalui pengeboran sumur baru. Pada proses penyuntikan air ini perlu dipastikan bahwa air yang dimasukkan ke dalam lapisan batuan benar-benar masuk ke cekungan minyak yang dikehendaki. Disinilah radioisotop memainkan peran, di mana radioisotop kobalt 57, kobalt 58, dan kobalt 60 dapat bentuk ion kompleks hekakrionokobaltate merupakan solusi. Ion ini dapat bergerak bersama-sama dengan air seperti yang telah dijelaskan di awal, sehingga keberadaan air dapat dideteksi menggunakan ion ini. Selanjutnya, dalam penggunaan radiasi ini, radioisotop ini sendiri pasti terdapat dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, untuk dampak positif dan negatif dari pertambangan dengan menggunakan radioisotop dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk dampak positifnya yaitu apabila kita menggunakan cara konvensional, ada sisa-sisa minyak bumi yang belum terangkut. Tapi dengan adanya pertambangan menggunakan radioisotop, itu akan bisa dihilangkan. Contohnya pada pertambangan minyak bumi yang menggunakan radioisotop tritium radioaktif dan kobalt 60. Radioisotop ini digunakan untuk meruntun alur-alur minyak bawah tanah dan kemudian menentukan strategi yang paling baik untuk menyuntikkan air ke dalam sumur. Nah, jika ada dampak negatif tentu ada jika ada dampak positif tentu ada dampak negatif atau resiko bagi penggunaan radioisotop ini sendiri.
Beberapa dampak negatifnya yaitu risiko kesehatan serius akibat paparan radiasi gamma dan menghirup gas radon. Ini menyebabkan kanker. Radiasi dan gas radon radioaktif dapat mempengaruhi penambangan serta orang yang hidup dalam bekerja dekat dengan area pertambangan jalan digunakan untuk mengangkut biji. Selanjutnya, dampak negatifnya adalah kekurangan air pada daerah yang berada di sekitar pertambangan. Hal ini disebabkan karena pertambangan banyak menggunakan air dalam proses pertambangannya. Dampak negatif ini juga banyak terjadi di daerah Afrika dan yang kekurangan air dan pencemaran air yang sudah tidak layak diminum untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, dampak negatif yang ditimbulkan lagi adalah adanya pencemaran air sungai. Ini terjadi di Zambia pada tahun 2006. Selanjutnya, selain dampak negatif terhadap lingkungan, pertambangan dengan menggunakan radioisotop juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat sekitar. Hal ini disebabkan karena tidak adanya meratanya distribusi keuntungan pertambangan dan pendapatan yang dihasilkan oleh pertambangan tersebut. Nah, cukup sekian penjelasan saya tentang pemanfaatan radioisotop dalam pertambangan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Riko Permasa, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.